Ini selaku pengurus pondok sedang memantau santri yang terkena hukuman dan mengajak santri-santri setelah salat asar berjamaah di sini dihukum dan selalu diawasi oleh keamanan dan pengurus juga. Ini jadi yang kalau nggak nurut ini mas apa diajar aja mas, gak apa-apa Mana master? Jadi pelajaran untuk Mas Ryan nih. Walaupun sepertinya beliau tidak agak nggak suka sama saya, kan nggak masalah. Tapi untuk keamanan saran saya ya, biarpun kalian terlihat tegas, memang harus tegas, tapi dengan pakai kekerasan fisik. Nggak usah daripada lebar masalah, nggak usah nambah-nambahin masalah. Kita di sini udah niat-niat betul ingin menjalankan apa yang sudah diperintahkan gitu. Juga siapa namanya Mas Ryan sudah mengakui kesalahannya dan juga Mas ya. Apa pengurus? Gimana sebagai pengurus coba bicara. Jadi gini, untuk teman-teman santri-santri semuanya, saya juga pribadi jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Jangan karena kita tidak suka dengan teman kita, dengan seseorang, kita bertindak seenaknya, jangan. Kita Kalau sifat aja masih nggak bisa diperbaiki, ini loh, pembelajaran akhlak aja sering bolos. Buat apa? Di pondok tuh nggak butuh preman. Kalau sering tinju, kasih aja di ring tinju itu. Right. Masa itu di sini udah berapa tahun? Udah lama. Udah termasuk santri lama. Mana ada perubahannya? Nggak ada kan? Jadi Mas Ryan gimana pembelaan sampean bagaimana Mas Ryan? Diusir ya. Saya juga kan bingung gitu loh. Saya mau tinggal di mana? Ngomong tuh yang jelas. Ngomong Udah. Kamu ngerti nggak arti santri dalam pondok pesantren itu? Kalian semua ngerti nggak? Hah? Apa arti di pondok pesantren dan santri itu? Kalian harus merangkul sesama saudara. Sesama saudara itu harus berdamai. Bukan saling panas memanas, tuduh menuduh, itu nggak bisa. tapi gimana lagi ini, Bib? Itu. Saya ini udah lama ikut Gus. Iya Kamu ini gini. Sabar. Kamu kok malah begini? Kapan selesainya? Mau berantem jangan di sini mas. bicara aja, Pak. Di luar aja. Gak usah di depan orang gitu loh. Saya di sini udah baik-baik. Jangan sok baik. Soalnya kalau yang lihat di YouTube bukan ibu bapak bukan, anak-anak pasti lihat semua. Ya, saya memang tahu kalau saya tuh merasa bersalah gitu. Ya namanya juga manusia mempunyai salah dan tidak dosa. Ya, gimana? Jadi saya kan juga nggak semena-mena langsung memutuskan tobat. Gak mungkin orang nggak ada salah saya pukul. Gitu loh. Kamu jangan tak memprovokasi seolah saya Tapi itu itu- menjadi preman di sini. Ya, sini. Bawa. Ini loh. Tak lihat ini loh. Peraturan keras ini. Baca ini. Mata kalian plotot ini tuh. Baca nggak kalian? Udah baca belum? Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren.
Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabat, ini kami selaku pengurus pondok sedang memantau santri yang terkena hukuman dan mengajak santri-santri setelah salat asar berjamaah di sini sebagai pelajaran. Ini ada Mas Udin dan Mas Ryan yang dihukum dan selalu diawasi oleh keamanan dan pengurus juga. Jadi kami setelah melaksanakan sholat asar mengajak santri-santri agar untuk menjadi pelajaran agar tidak diulangi lagi. Ini jadi yang apa ini namanya siapa? Mas Ahmad Sama Mas Rafli. Keamanan ya? keamanan. Kalau nggak nurut ini Mas apa diajar aja Mas, gak apa-apa Mas. Mas Rafli sama Mas Ahmad. Kalau nggak nurut diajar aja gak apa-apa. Oke ya, dari tadi bacanya putus-putus, gak becus sama sekali dia. Gak ada niat sama sekali lah dia. Harus tegas jadi keamanan itu. Jadi ini teguran sama untuk Mas Ren sama Mas Udin, besok-besok lagi jangan diulangi lagi perbuatan yang jelek di pondok ini. Gimana tanggapan dari Master Ray? Gimana Master? Jadi pelajaran untuk Mas Ryan nih, walaupun sepertinya beliau agak nggak suka sama saya, tidak masalah. Tapi untuk keamanan saran saya ya, biarpun kalian terlihat tegas, memang harus tegas, tapi jangan pakai kekerasan fisik ya. Saja, hanya sentuhan batin ya. Omongan yang bisa menyentuh batin dia, jadi bisa jadi pelajaran. Gimana Pip? Ya memang benar, keamanan tidak perlu kekerasan. Maksud dari keamanan itu tahu kalian? Keamanan itu mengamankan dan mendinginkan suasana, bukan berarti menghidupkan suasana atau membakar suasana. Itu yang namanya keamanan. Jadi sebagai keamanan harus menyentuh hati yang dihukum, seperti Mas Ray katakan barusan. Itu. Ya tapi kalau yang Mas Ren sama Mas Udin nggak nurut harus dikerasi, Bib. Kalau nggak nurut, kalau nurut nggak apa-apa, jangan dikerasi. Kalau nggak, misalnya kayak gitu nggak usah daripada lebar masalah, nggak usah nambah-nambahin masalah. Kita di sini udah niat betul ingin menjalankan apa yang sudah diperintahkan gitu. Nggak usah provokator kayak gitu. Gimana Mas Hafid? Kalau kita usulkan ke Gus kalau diusir dari pondok, karena ini kayak dilihat nggak niat menjalani hukuman yang dari Gus kemarin. Kalau saya nggak niat udah kabur dari tadi Mas, sama itu nggak usah sosokan gitu orang. Saya itu udah betul-betul merasa gimana ya, salah lah atas perbuatan yang saya lakukan kemarin. Seharusnya sampean mendukung, menyemangati gitu, bukannya malah menghindari seperti ini. Apakah pantas sampean itu disebut dewasa gitu? kita lihat ini Mas Rafli. Nanti 1 minggu ke depan apa 5 hari ke depan nanti sungguh-sungguh enggak Mas Ren sama Mas Udin ini menjalankan hukuman. Nanti kalau masih tidak sungguh-sungguh kita bisa ngomong sama pengurus bisa ngomong sama Gusnya bagaimana disudahi hukuman ini, apa mau ditambah lagi hukumannya. Kita terus awasi Mas, tapi nanti kita jangan ngomong di depan Mas Ren sama Mas Udin, takutnya kan tersinggung. Ini gampang tersinggungan ini Mas Ren sama Mas Udin. Nah kita mending nanti ngomong rapat bersama sama master sama pengurus. Gimana pengurus? Coba saya tanya Mas Udin dan Mas Ryan. Mas Udin dan Mas Ryan ini benar-benar sudah merasa menyesal
Gimana Mas Ryan dan Mas Udin? Sudah merasa menyesal atau belum? Kalau masalah menyesal ya pasti menyesal ya, karena mau gimana lagi ya. Ya mungkin menurut kalian itu betul ya, menurut saya salah gitu ya. Saya juga bingung mau ngomong apa. Yang penting saya udah betul-betul lulus menjalani hukuman supaya kesalahan saya bisa bisa saya tebus ke kesalahan saya. Dan masalah Karang Kobar mencuri apa tidaknya itu ya kan saya juga kurang tahu, karena saya hanya melihat dari sebelah sisi ya. Ya kita nanti gimana, Mas Udin, sampean betul-betul menyesal apa tidak? Ini Mas Udin sahabat-sahabat tidak mau menjawab. Ya karena gini Mas, si Udin ini kan satu kamar sama saya juga nih di sini. Iya. Jadi memang dia tuh kemaluan gitu orangnya. Tapi saya karena nggak tahu detail si Udin siapa, seperti apa gitu kan. Tapi untuk Mas Ryan ya, saya di sini kan niat saya memang baik. Karena soalnya tadi malam saya sempat bareng gitu. Dia tuh menganggap saya ini angkat telur atau mencari muka gitu sama Gusnya gitu. Jadi jujur Mas Ryan ya, saya di sini kebetulan ada Gus juga. Saya di sini nggak pernah cari muka di sini. Jadi jangan sampai Itu kan katanya Mas Ren cari muka, itu kan maksud sampean ke sini kan apa tuh silaturahmi apa gimana kan sampean yang lebih tahu. Iya. Biarkan orang lain menganggap kita jelek itu biarkan gitu loh. Yang penting niat kita pertama itu apa gitu loh Mas Dar. padahal waktu tadi malam tuh kan sempat kami ribut tuh ya. Iya. Yang sebenarnya saya tuh ribut tuh bukan karena beliaunya tuh mukulin Karang Kobar enggak, cuman karena adab dia gitu. Tapi waktu tadi malam saya pagi tuh selesai subuh tuh diundang live bareng, ternyata dia bilangin saya tuh cari muka, bahkan bisa menantang saya seperti itu. Tapi berhubung saya menjaga nama punya Gus ya, saya hiraukan aja, anggap aja orang gila deh gitu aja. Ya ini contoh yang melanggar ya sahabat-sahabat. Di sini tidak ada yang kebal hukum. Bahkan saya sendiri pun, keamanan sendiri pun, apabila salah tetap harus dihukum. Tetap harus dihukum seperti itu. Mas Udin sudah sampai mana hafalannya? Oh malu sahabat ya, malu. Mas Ryan sudah sampai mana? Kamu kontrol, kamu maju lihat hafalannya sampai di mana beliau. Kamu cek. Itu tugas kamu. Kamu cek. Oh, sudah sampai Yasin ya. Berapa ayat Mas Ryan? Masih dikit. Tapi jangan-jangan kalau di lompat-lompat itu kan bisa jadi nanti dari Kan dihafalkan Mas Gandhi, Iya. dihafalkan. Ngapain Dari- sampean ngomong lompat-lompat? Sampean dari itu jus- provokator. Enggak. Mas Gandhi, sampean enggak usah provokasi kayak gitu. saya bukannya provokasi Mas Ryan, itu juga kan kalau dari juz pertama sampai juz 5, kalau sampean apal dari juz pertama sampai juz 5 kan itu kan nanti kalau bisa sampean apalkan lagi kan bisa nambah-nambah lagi gitu loh. Bukannya saya provokasi gitu loh Mas Ren. Kalau yang hafal Quran sampean kan ya ilmunya untuk sampean, manfaatnya untuk sampean, bukannya untuk saya gitu loh Mas Ren. Saya bukannya menyudutkan. Saya malah seneng kalau sampean bisa hafal Al-Quran sama Mas Udin juga dan tidak mengulangi perbuatan jelek dan buruk di sini lagi. Saya kan kalau bisa di sini kita mengaji bersama dan juga apa-apa kalau bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Ini loh Mas Gandhi, saya sudah menjalani hukuman apapun yang diberikan sudah saya jalani. Saya sudah dijemur dari tadi pagi sampai sekarang. Terus kurang apa lagi gitu loh, sehingga sampai segitunya sama saya gitu loh. Apa saya itu udah hina banget di mata sampean? Ya tidak Mas Hayan. Kalau masalah hukuman ini sudah tanggungan sampean, resikonya sampean. Apa sampean sudah berbuat, sampean juga harus bertanggung jawab menjalankan hukuman ini Mas Ryan. Jadi kalau sampai sudah lulus hukuman ini mau diulangi lagi apa enggak itu kan terserah sampean. Kalau bisa, kalau saya sebagai teman saudara sampean jangan diulangi lagi yang perbuatan yang kurang baik seperti kemarin itu. Gimana? Saya juga udah merasa bersalah. Iya.
saya udah menjalani hukuman juga dari tadi karena Allah juga. Ya sekarang saya ikhlas apapun konsekuensinya seperti itu. Ya sekarang alhamdulillah Mas Ren sudah menyadari. Tinggal Mas Udin ini susah ngomong, apa sakit gigi apa gimana, nggak mau ngomong ini Mas pengurus. Jadi gimana Mas Ren? Ini Mas Ren sudah mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk di pondok ini. Gimana Mas Ren? Itu hal yang bagus ya, bagus menurut saya. Ya cuman ya tetap dalam pantauan. Ya namanya juga dia minta maaf saya sama kita, ya itu harus kita maafkan gitu. Tetapi tetap harus dalam pantauan untuk ini keamanan ya, itu tetap menjadi pantauan. Jangan cuma dimaafkan langsung dilepaskan, belum berarti tidak percaya, tapi kan tetap dalam pantauan gitu. Tetap dalam pantauan, tapi tetap kita maafin. Namanya juga dia udah niat baik ya, kita harus membalasnya dengan hal yang baik juga gitu. Saya juga tahu Mas Ray. Saya sebagai security atau keamanan dari Gus, kalau dilihat dari Mas Ryan ini kayak nggak niat, mending kita usir gimana? Iya. Daripada buat resek di pondok kita. Ini santri kok kan ngusir semua nih. Ini santri gimana nih? Mungkin sudah pada muat lelah gitu. sudah sama mereka ini. Hah? Enggak, maksudnya ya kita terima aja dulu loh. Usir aja. Harus sabar, ini kan sudah niat baik, udah ada niat baik Mas Ren sama Mas Udin ini menjalani hukuman ini yang sudah diberikan Pak Pengurus. Jangan diusir-usir gitulah Kak, ini kasihan juga. Dan gitu Mas Gandhi, buat apa kita memelihara atau mengasuh preman kayak gini? Mending kita usir daripada membuat nama jelek pesantren kita atau pondok kita jelek, semakin jelek. Ya tapi kan kita nggak bisa seperti itu juga, jangan langsung ngusir. Dia kan sudah minta maaf, dari mukanya udah melasel tuh, saya kasihan lihat mukanya tuh. Ini Mas Arena gimana? Mas Arena ngambil hati mereka lah juga. Saya juga nggak ada hak di sini. Mas Arena gimana? Ngambil hati santri-santri di sini lah ya kan. Kalau saya bilang mereka salah, saya juga nggak bisa bilang gitu kan. Mungkin mereka takut juga resah, mungkin mereka menjaga nama baiknya Gus juga kan gitu kan. Ya Mas Arena gimana ngambil hatinya mereka sih? Ya, kalau misalnya kalian ngusir saya juga mau tinggal di mana gitu loh. Saya datang ke pondok ini karena saya udah nggak punya siapa-siapa gitu. Saya sudah menganggap Gusnya Umi itu seperti orang tua saya sendiri. Dan juga kalau misalnya kalian mengusir saya kembali lagi menjadi orang yang nakal, orang yang bejat seperti dulu. Gimana gitu loh. Saya kan di sini niatnya baik. Tapi karena kemarin kebetulan saya juga terbawa emosi ya, karena melihat nggak tahu itu bukti betul apa enggak, namanya gimana ya, orang yang nggak mau pondoknya ada orang jahat itu kan pasti membela gitu. Tapi sampean di sini dikasih hukuman sama Gus ya kayak nggak ikhlas gitu. Sifatnya kayak preman, bukan kayak santri-santri yang lain. Mending saya usir atau diusir atau sama santri-santri itu. Jadi gini Mas Rafli, ini kan kasihan juga siapa namanya Mas Ryan sudah mengakui kesalahannya dan juga menjalani hukuman dari pengurus. Tadi juga ya kita harusnya mempunyai rasa belas kasihan lah kalau Mas Ryan siapa tahu dari kesalahan yang ini, dari menjalankan hukuman ini bisa berubah menjadi yang lebih baik. Kita khawatirkan nanti Mas Mas Rafli, kalau tidak dipondosin lagi, brutal lagi, ini Mas Ryan ini kayak di jalanan ini. Sekarang gini brutal. aja, kita gimana menurut kan, kita minta pendapat kepada pimpinan kita ya kan.
Bagaimana menurut kalian dengan Udin ini? Apakah kita usir atau kita diamkan di pondok? Nah, itu menurut pendapat Citizen bagaimana? Coba bagaimana kita lihat menurut kabar dari Citizen. Apakah Ryan dengan Udin ini kita usir atau tetap di pondok dengan hukuman beberapa hari lagi? Gimana sahabat-sahabat? Pendapat Menurut sampean Citizen gimana? Mas Ryan sama Mas Udin ini diusir apa enggak? Tapi saya lihat sahabat-sahabat, Mas Ryan sama Mas Udin ini menjalankan hukuman ini benar-benar sahabat-sahabat. Benar-benar dengan ikhlas sahabat-sahabat menjalankan hukuman yang diberikan pengurus sahabat-sahabat. Ya lebih baiknya kalau netizen ini memaafkan Mas Ryan sama Mas Udin lah. Jangan ikut-ikutan santri juga jangan ikut-ikutan ini sahabat-sahabat. Diusir. Gimana Mas? Pengurus? Hafid, gimana sebagai pengurus? Coba bicara. Jadi gini, untuk teman-teman santri-santri semuanya, saya juga pribadi jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Jangan karena kita tidak suka dengan teman kita, dengan seseorang, kita bertindak seenaknya. Jangan. Kita di sini sama-sama semuanya belajar, sama-sama semuanya santri. Jadi kita jangan melihat orang itu dia itu sudah baik atau belum, tapi kita lihat proses gimana dia dulunya dan setelah dia mondok di sini, setelah menjadi santri, apakah dia lebih baik atau tidak. Yang saya lihat Mas Ryan dan Mas Udin ini memang terlihatnya oleh teman-teman kelihatannya itu mereka nakal. Tapi kalau saya lihat dari sebelum dia mondok, background dia mondok, setelah dia santri di sini, dia menjadi lebih baik, menjadi semakin baik. Dan saya yakin pasti akan menjadi lebih baik lagi. Saya lihat sebenarnya emang nggak kelihatan, kalau dari tadi saya itu mantau, saya lihat dia itu bagaimana menjalankan hukuman, dan saya lihat mereka juga mau menjalankan hukuman, membaca Al-Quran. Saya lihat dari jauh. Saya yakin insya Allah suatu saat semoga santri-santri semuanya juga termasuk saya menjadi lebih baik lagi, karena tujuan belajar itu akan tujuan hukuman dan segala pendidikan yang ada di sini adalah untuk perbaikan agar menjadi lebih baik. Terus ini buat Mas Ryan ini ya, ini buat apa? Buat di pondok, usir aja dia. Buat apa di pondok kalau akhlaknya nggak bisa diperbaiki? Preman-preman kayak gitu tuh. Jadi gini Mas Jono, saya lihat ini santri-santri sudah pada emosi, dan juga Mas Jono ini. Kita gini loh, jangan ikut-ikut komentar sahabat-sahabat ini diusir-usir, nggak usah. Kita lihat dari Mas Ryan dulu-dulunya, Mas Udin dulu-dulunya kan orang yang nggak bener, orang yang brutal. Ya benar kata Mas John tadi, preman. Tapi sekarang sudah berapa tahun di pondok, alhamdulillah sifatnya dikit-dikit bisa berubah. Gimana mau berubah kalau sifat aja masih nggak bisa diperbaiki? Ini loh, pembelajaran akhlak aja sering bolos. Buat apa? Di pondok tuh nggak butuh preman. Kalau sering tinju, kasih aja di ring tinju itu, Ryan itu. Di pondok tuh nggak butuh preman. Ya jadi gini Mas Ryan, Mas Jono, sampai nggak usah ikut emosi ya, tidak usah memancing dari santri-santri yang lain untuk memanas-manasi santri-santri yang lain untuk mengusir Mas Ryan dan juga Mas Udin. Ini sudah termasuk Mas Ryan sama Mas Udin ini saudara-saudara kita ini sudah betul-betul saya lihat mengakui semua kesalahannya dan juga mengakui segala sesuatu dan ingin berubah menjadi yang lebih baik. Jikalau besok masih berbuat yang tidak benar, masih saja tinju-tinjuan, berantem, masih saja memukul, ini akan ditambah lagi hukuman yang lebih berat. Kan ada yang hukumannya lebih berat lagi ini, Mas Hafiz.
Apa itu Mas Hafiz? Jadi seperti ini ya sahabat-sahabat. Kalau diulangi lagi sama Mas Ryan sama Mas Udin, ditambah lagi hukuman yang lebih berat. Ya benar. Jadi namanya hukuman itu bertingkat. Tidak langsung tiba-tiba diusir, enggak. Dihukum seperti level, ada level 1, level 2. Kalau sudah dihukum sekian masih belum berubah, ditambah lagi hukumannya. Masih belum berubah, ditambah lagi hukumannya. Masih belum bisa berubah, baru dikeluarkan. Itu yang namanya takzir. Bukan asal ketika ada pelanggaran langsung keluar, enggak, tidak seperti itu. Karena tujuannya hukuman itu adalah untuk perbaikan. In uridu ilal islah. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat, teman-teman santri semuanya. Namanya hukuman itu agar menjadi lebih baik, bukan untuk menghilangkan orangnya. Kalau kayak gitu nggak ada yang nyantri nanti. Gimana ini Mas Jono sama ini santri-santri yang lain? Al-adab fauqal ilm, bukannya adab lebih utama daripada ilmu. Benar tuh Mas Gandhi. Buat apa yang di sini? Aku tuh di sini ya, udah muak tuh sama Ryan tuh. Muka-muka preman, akhlak nggak bisa diperbaiki. Yang gini aja lah, yang sering-sering bolos, sering-sering nggak kelihatan di pembelajaran akhlak. Mana ada Ryan kelihatan di situ? Nggak ada. Masa santri di depan gusnya gelut, mau tonjok-tonjokan gimana itu? Apa itu nama santri? Kalau menurut saya lebih baik diusir. Usir aja lah. Preman gitu. Ini kita juga tidak boleh menyalahkan Mas Jono dan santri-santri yang lain, dan juga kita tidak boleh saling menyalahkan Mas Ryan dan Mas Udin, seolah-olah ini yang memang benar. Ini yang paling bersalah ini Mas Ryan dan juga Mas Udin, tapi ini saudara-saudara kita ini sudah mengakui kesalahannya. Ini Mas Jono dan juga santri-santri, ya tolonglah dimaafkan, diterima lagi sebagai teman-teman sampean semua. Ini juga saya lihat Mas Ren sama Mas Udin betul-betul ingin membenahi dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya juga tahu Mas Gandhi, kalau buat sifatnya Mas Ryan ini lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Kasihan yang buat anak-anak kecil ini, santri-santri kecil. Buat contoh ya nggak baik, nggak enak dipandang. Apa ini nanti takutnya pas ketika besar dicontoh kayak Mas Ryan gitu. Lebih baik usir aja. Iya, usir aja gimana? Usir aja. Santri-santri sini udah muak sama Mas Ryan tuh. Ini udah kelewatan ini. Masa di depan gusnya kayak gitu, akhlaknya gimana ini? Jangankan di depan Gus, Usir Mas. aja gimana? Di depan anak-anak kecil Ya itu loh, takutnya takutnya disuntuk santri-santri kecil ini. Usir aja gimana? Ya nggak apa-apa. Usir aja lah. Kasihan kalau yang kayak anak-anak kecil gini nih, Wak. Jadi gini Mas Rafli dan juga Mas Ryan, ini kan sekarang alhamdulillah santri-santri baru sudah berdatangan yang masih kecil-kecil. Ya saya minta tolong sama Mas Ryan memberikan contoh yang lebih bagus kepada namanya santri-santri yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil ini loh Mas Ryan. Saya minta tolong sampai memberikan contoh yang baik, dan juga Mas Udin. Ini sakit gigi sahabat-sahabat, makanya nggak mau ngomong. Gimana? Ya gini. Yang ngomong dari tadi Mas Udin, di Maja. Sampean katanya sakit gigi. Enggak, ya gini. Jadi gini Mas Udin, sampean ini dan juga Mas Ryan saya minta tolong, ini kan juga banyak santri-santri yang baru. Di awal ajaran tahun baru pasti ada santri yang baru masuk ke sini. Apalagi ini santrinya masih kecil-kecil, masih muda-muda. Harusnya sampean seperti sampean Mas Udin, Mas Ryan memberikan contoh yang lebih baik, memberikan contoh yang baik, tingkah laku yang baik kepada santri baru di sini. Apalagi yang santri masih muda, masih kecil-kecil, saya minta tolong. Saya dari tadi membela sampean. Saya tidak ini apa namanya? Gimana menurut Anda para netizen? Tentang Udin dan Ryan ini, apakah diusir dari pondok atau biar tetap di sini diberi hukuman lagi? Ya sebenarnya mohon maaf ya, saya kan memang tergolong dari gelandangan istilahnya. Nah niatnya mondok ini yo gawe ngerubah awak. Umpama toh pondok iku nggone
kayak awak-awakan ngene iki, wong-wong brandal iku harus sing wajar. Mergo wong brandal mlebu pondok anane ben ditandani sprene api. Iya. Ben tingkah lakune api. Umpama to lek awakku iki trene salah, aku memang ngakoni salah. Aku ya siap. Umpama aku nglakoni salah ngene, terus tak jai ngene, hukumane ngene, aku pun siap. Nah, saiki apa sing tak lakoni ndek ngene mbek Ryan? Iku me rasa tang jawabku. Iya bener. Aku mbek Ryan. Iya to, mergo salah aku dihukum ngene, aku siap tanggung jawab. Ya mergo ngene iki trene awakku iki trene wong brandalan. Anane mlebu pondok ben apa? Awakku ben iso dadi apik. Umpama to aku ana sarenang kowe-kowe kabeh ya di ngapura. Nah, dengerin nggak Mas Jono sama ini santri-santri yang lain sudah mengakui semua kesalahannya. Mas Udin dan Mas Ren juga sudah mengakui semua kesalahannya. Punya hati enggak toh apa tuh Mas Jono itu sama santri-santri yang lain itu? Gus tidak mengajarkan untuk mengusir untuk apa menjelek-jelekkan orang itu tidak. Gus sama apa tidak mengajarkan seperti itu Mas Jono. Tapi saya kurang yakin ya. Mas saya itu di sini udah berapa tahun? Udah lama. Udah termasuk santri lama. Mana ada perubahannya? Nggak ada kan? Nyatanya masih aja preman. Jadi Mas Ryan gimana pembelaan sampean bagaimana Mas Ryan? Diusir ya. Saya juga bingung gitu loh. Mas, saya mau tinggal di mana? Ngomong tuh yang jelas. Sudah sih. Ngomong Udah. Kamu ngerti nggak arti santri dalam pondok pesantren itu? Kalian semua ngerti nggak? Akhlak siapa gitu kan? Hah? Apa arti di pondok pesantren dan santri itu? Kalian harus merangkul sesama saudara. Sesama saudara itu harus berdamai. Bukan saling panas memanas, tuduh menuduh, itu nggak bisa. Tapi gimana lagi ini, Bib? Saya ini udah lama ikut Gus. Iya Kamu ini betul. gini. Sabar. Kamu kok malah begini? Kapan Kalau selesainya? mau berantem jangan di sini mas. Di luar aja. Di luar aja. Gak usah di depan orang gitu loh. Saya di sini udah baik-baik. Jangan sok baik. Iya, saya di sini berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau sampean mau ngajak saya berantem mending di luar. Gitu loh. Ayo di luar pun sekarang. Gak usah besok-besok. Udah Mas Ryan, sampean enggak usah jangan. Saya sudah merasa yang paling didolimi di sini. Sampean jangan termancing emosi. Gimana ya? Saya sudah berusaha untuk menyikapi diri saya sendiri, kesalahan saya sendiri. Tapi diperlakukan seperti ini saya kayak nggak punya harga diri gitu loh. Kamu tuh jangan sok jagoan di pondok. Ya udah ayo di luar ayo. Ini semua santri pun sudah berani sama. Ayo. Kasihan yang santri-santri kecil itu. Nggak apa-apa ayo kalau mau. Sampean mau pukulin saya nggak apa-apa ayo. Saya gini Mas. Jangan di pondok, nanti kalau di pondok sampean yang kena takdir gitu loh. Umpama sampean ngejak iki tarung, nggih monggo. Tapi enggak secara langsung sampean kok padha karo duduhno lek sampean kok mang ya padha kang nglanggar aturane pondok. Nggih to. Memang iya. Tapi gimana lagi? Sifatnya Ryan itu ya nggak bisa dirubah. Sekarang gini loh Mas Jon. Aku mbek Ryan ki wis ngakoni nek aku salah ya. Mergo anane aku iki melu kepancing. Gimana keamanannya kok diem aja ini santri-santrinya pada ini gimana Mas Afi sama Mas Ahmad ini? Mas Dwi Ahmad. Keamanannya. Jangan dibiarkan Mas Jono sama Mas Ryan ini berantem, jangan dibiarkan gitu loh Mas. Harus apa namanya? Dan juga Mas Ryan juga jangan termasing Apa Anda tadi sampai lupa? sudah. Ya, saya Saya pesan tadi lupa. Keamanan itu tugasnya mendinginkan suasana itu. Jadi kayak begini misalkan barusan panas, Anda dinginkan. Bukan Anda lihat. ya karena saya sudah ngantuk karena apa kan? Menjaga ini dari tadi. Jaga bergadang. Ya bergadang dari semalam pagi belum sampai sekarang belum istirahat ya. Jadi ya gimana ya sudah bang. Allah keamanan. Kamu tuh gimana ya? Jangan buat suasana tuh jadi maksudnya gini loh. Kamu menenangkan. Bingung saya. Ya udah gini sahabat-sahabat. Seperti yang tadi dibilang, namanya pondok itu lembaga pendidikan untuk mendidik orang menjadi lebih baik. Sama, saya, semua santri itu sama. Kalau melanggar tetap harus dihukum. Seperti yang dibilang tadi. Buktinya tadi Mas Jono tadi bilang Ryan itu pakai kekerasan segala macam. Ternyata
Mas Jono pun juga bisa melanggar sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Ryan. Tapi ini saya nggak pakai kekerasan, nggak sampai pukul-pukulan. Kalau memang nggak harus pukulin semua dikeroyok sama santri. Bukan seperti itu Mas Jono. Semuanya seperti yang tadi malam sudah dibicarakan, ada strukturnya, ada kulturnya. Kasihan yang santri-santri kecil ini loh. Setiap tahun ada rekrutan santri. Mana ada nanti mau mondok ke sini. Oh ya di pondok sana santrinya kayak gitu, punya santri Gus gitu. Pondok itu baik, Gus itu baik, Abah itu baik. Yang belum Kalau baik itu santri. kayak gini orang yang mau mondokkan sini kan ragu mau melihat sikapnya Mas Ryan kayak gitu, mau mondokkan anaknya jadi nggak jadi mondok, bener? Iya bener. Tapi gini Mas, ini saran saya kan, lebih baik dipertegas lagi aja maksudnya. Ya saya tahu Mas kan masih emosi gitu kan. Tapi kalau bisa ya kita buat secara baik aja dulu kan. Karena juga enggak enak juga dipandang sama kayak contoh kan, ini kan pondok itu pondok yang besar gitu. Jadi mana tahu ada santri baru kemari, jadi takut. Yang takutnya apa? Karena sistem pendidikan di sini, sistem keamanan di sini. Karena apa? Keras banget sama santri yang bersalah. Iya, gitu. Anda pun juga muak kan sebenarnya. Ya sebenarnya muak gitu sampai Tapi difitnah. kita itu meredah amarah, gimana nantinya nggak terlanjur kekerasan. Nanti kan kita nggak baik juga sama Abah Yai sama Gusnya kan gitu. Iya sih, cuman tadi kan gini kan dari santri dari Gus juga berpendapat, maksudnya kalau bisa diredam aja dulu. Dengan arti kata kita pantau dulu. Tontra itu udah nangis, jadi saya kasihan gitu. Ada merah badan, jadi gimana bermasalah? Saya juga bingung nih karena kan sini juga saya itu nggak ada. Itu saran sih dari saya karena melihat dari muka udah melas loh. Saya muka itu udah kasihan banget gitu Mas. Tapi gini Mas Ryan kan sering masuk ke YouTube, tapi perilakunya kayak gini, nggak layak dimasukin ke YouTube. Bikin prioritas YouTube yang dibikin sama Gus juga jelek atau jatuh di mata netizen. Ya kalau misalnya memang kayak gitu, ya mau gimana lagi? Kalau memang saya nggak ada manfaatnya ya di sini untuk kalian semua, nggak apa-apa saya terima, meskipun harus keluarkan dari pondok. Ini kan gini. Kalau misalnya memang kalian udah muak dengan saya, Mas Ryan, Gusnya juga udah muak dengan saya. Mas Ryan, Semua Anda udah. itu kan sering nongol di YouTube. Anda itu buat contoh anak-anak kecil, contoh-contoh netizen. Kenapa perilaku kamu tuh gini gitu loh? Bukan mencontohkan sok jago gitu. Soalnya kalau yang lihat di YouTube bukan ibu bapak, bukan anak-anak, pasti lihat semua. Ya, saya memang tahu kalau saya tuh merasa bersalah gitu. Ya namanya juga manusia mempunyai salah dan juga dosa ya. Gimana lagi gitu loh. Saya kan juga nggak semena-mena langsung memukulkan kobar kan. Nggak mungkin orang nggak ada salah saya pukul gitu loh. Saya jangan nggak memprovokasi seolah saya itu menjadi preman di sini. Udah lah, nggak usah memojokkan saya. Kalau memang nggak suka ya bilang nggak suka. Saya bakal keluar. Semua santri nggak suka. Ya, kalau memang nggak suka ya udah, mau gimana lagi? Semua keputusan ada di Gus, bukan di santri. Benar, memang semua keputusan ada di Gus sama ada Abah Yai dan semua para senior di sini. Tapi kalau kamu nggak bisa memperbaiki akhlak, kalau ada kesempatan kedua atau kesempatan yang ketiga, tapi kalau sesudah itu mungkin nggak ada yang terima lagi itu. Sebenarnya yang kalian permasalahkan itu akhlak atau perilaku saya yang mukul karang kobar. Dua-duanya, perilaku sama akhlak. Saya bisa membedakan akhlak saya di depan Gus dan juga di depan orang-orang. Karena Yang dimana perilaku sama akhlak itu bentar, saya jangan motong gitu, jangan seenaknya gitu. Saya tahu di mana saya menempatkan diri saya sendiri. Saya nggak mungkin teriak-teriak di depan Gusnya gitu. Akhlak seperti apa gitu loh. Saya udah berusaha untuk menjaga akhlak di depan Gusnya, di depan ustadz-ustadz gitu. Ya kalau memang sudah menurut saya keterlaluan, ya namanya saya juga manusia mempunyai nafsu gitu loh. Saya bukan malaikat yang bisa sabar ikut perintah Allah. Kadang manusia tuh gimana ya, imannya turun, kadang naik. Kita maklumi lah. Kalau udah bahkan di Arab aja ya, kalau ada orang yang ketahuan mencuri,
langsung dipotong gitu loh tangannya. Nah ini kan kamu malah sudah mukul ya. Mau dihukuman apa lagi? Kalau mencuri dipotong. Nah kalau kamu mukul diapain? Ya, saya kan menghakimi lah ibaratnya seperti itu karena terbawa emosi karena melihat di depan mata saya ada seorang pencuri. Udah terbukti? Hah? Udah terbukti? Ya, saya sudah terbukti tapi nggak tahu itu bukti betulan bukti Kalau asli atau bukti enggak. ada bukti ada 4 mata atau 6 mata gitu? Ya, Kelihatan yang mengambilnya? Kelihatan? sekarang saya tanya mana mungkin maling itu mengambil di tempat yang ramai. Saya juga nggak tahu apa betul. Saya kan sudah bilang saya menyesal gitu. Nggak tahu itu betul Karangkobar yang mengambil atau ada sesuatu di balik itu, saya juga nggak tahu. Tapi karena saya terbawa emosi, semua orang pasti mempunyai emosi. Bahkan orang di luaran sana yang ketahuan maling ayam dipukulin gitu. Dan juga kita belum mengetahui ini Mas Jono. Ini mungkin besok pegawai dari CCTV datang untuk membenari kabel yang putus itu, yang CCTV yang error itu Mas Jono. Nanti kita bisa lihat yang mencuri yang mencuri Karangkobar atau bukan. Nanti kita lihat kalau CCTV sudah jadi Mas Jono. Kita bisa lihat siapakah yang betul-betul Karangkobar yang mencuri atau ada sesuatu di balik semua ini. Tapi gini lah yang aku herankan. Tapi di sini Mas Udin ini malah diem aja ya gitu. Gini loh Mas, kan wis tak bilang, aku wis ngomong to. Anane ana pondok iku ngayomi. Lek jare wong Jawa. Ya piye Pak Ketua ngoten nah. Panjenengan lek murid kula ngoten to. Ngayomi. Nek ndi diarani jare wong Jawa ngayomi. Endi ana wong apik, endi ana wong ala, ayo lah dirangkul. Endi ana wong apik iku ben dadi ngerti, endi ana wong ala ben iso dadi wong ngerti. Aku barang ki ya wis nglakoni apa sing dadi takziah aku. Aku duwe pelanggaran apa aku wis nanggung. Akibatnya hukumanipun wis tak terima. Tapi ya sing tak rungu-rungu anjen koyoke kowe kabeh koyo nudutno lah. Ngoten to Mas. Pripun Mas Andi? Jadi gini Mas Udin. Jadi Mas Jono dari Mas kan Jono. ngene, sing tuwa ning kene kan tak nut ya to. Iya. Wong sing tak nut mosok ate duwe perilaku ngono. Sampai engkel-engkelan nyudukno aku barang. Aku wis sumpah tenan iki wisan. Wis njaluk ngapura. Wis nglakoni apa wis tak ziahi pondok wis tak lakoni. Tapi kok Mas Jono iki kok seolah-olah iki enggak seneng kerayan, kok seolah-olah pengin rayan iki metu kok kene. Apa ya mbiyene awal kene wis dadi apik kabeh? Aku pengen takon sih. Kabeh sing ning kene mbiyen awal murni wis apik kabeh borong. Apa kata itu kan gini Mas Udin. Piye? Tidak semua yang masuk ke sini itu orang baik. Rata-rata Nah, yang iya masuk sini kan, itu bener. dari berbagai kalangan. Kalangan toh. Ada yang dari jalanan, ada yang dulu-dulunya preman, dan juga ada dulu-dulunya dari pondokan juga ada. Dan juga dulunya belum mondok, pulang lulus sekolah langsung ke sini ada juga. Jadinya ini berbeda-beda sifat, berbeda-beda tingkah laku, dan juga berbeda-beda karakter. Ini siapa, Mas Jono dan juga santri-santri yang lain harus saling melengkapi lah, saling melengkapi, dan juga jangan sampai Mas Jono Udah gini aja. Sini. Bawa. Ini loh. Tak lihat ini loh. Ada peraturan keras ini. Baca ini. Mata kalian plotot ini tuh. Baca nggak kalian? Udah baca belum? Paham belum? Ini, apabila santri melanggar, mencuri, pacaran, berkelahi, dan selain sebagainya, maka siap dihukum oleh pengurus. Pengurusnya mana ini? Pengurus. Gimana Mas Jono?
Udah ada kan ketetapannya? Ya sudah. Makanya saya udah bilang berkelahi termasuk ada hukumannya sendiri, dan hukuman yang paling berat adalah keluarkan dari pondok. Paham kalian tuh? Ini Mas Udin, Mas Ryan udah baca di sini, udah ada lama ini di sini. Oh, masih tetap diulangi terus, buat contoh-contoh santri baru. Kasihan kalau mau ada yang mondok ke sini, takut kalau pada sama kalian tuh. Kalau misalnya gitu nggak apa-apa, saya keluar aja. Tapi saya udah nggak punya siapa-siapa sekarang. Mas Udin ini juga loh. Jadi gini Mas Jono, ini kita sama jangan keluar dulu ini Mas Ryan sama Mas Udin. Lagian juga nggak ada yang putus sama saya. Itu katanya udah nggak ada yang mau melihat saya, mau. Jadi Gus sama itu tidak mengajar kalau berbuat kesalahan seperti ini tidak dimaafkan langsung keluar, tidak. Gus sama tidak mengajarkan seperti itu. Adanya saya di sini, santri-santri tidak nyaman, terus mereka pulang, kan mending saya yang keluar dari sini. Ya kita nanti Daripada mereka yang keluar, nggak apa-apa mereka menuntut ilmu. Saya rela keluar supaya mereka tetap nyaman berada di sini. kita Meskipun nanti saya harus keluar dari perjuangan ini, saya nggak apa-apa. kita nanti musyawarahkan dulu sama pengurus, sama keamanan, dan juga minta izin mau bertemu sama Gus, minta izin bertemu sama apa. Kita minta ini Gus sama gimana baiknya ini Mas Ryan sama Mas Udin ini gimana baiknya, mau dikeluarkan apa tetap di sini nanti. Ini Mas pengurus, Mas Hafiz, kita nanti ngomong sama Abah sama Gus bagaimana baiknya ini Mas Ryan sama Mas Udin ini lebih baiknya diusir, disuruh pergi apa di sini. Kita nanti ngomong sama Abah sama Gus. Tapi gini Mas, Beliau yang lebih lebih bisa memutuskan. tapi kalau menurut saya apapun resikonya namanya pelanggaran, saya siap ya Mas ganti ditokne toko kene. Kalau Mas Ryan menurut saya gimana ya, dia kan beda kayak saya. Kalau saya kan masih ada orang tua, sedangkan Mas Ryan kan udah nggak ada siapa-siapa lagi. Lebih baik saya aja yang keluar dari sini. Ya karena namanya gimana ya, saya juga bingung mau membela diri salah, nyalahin diri memang salah. Ya namanya manusia ya kayak gitu. Nah, Mas Jono nggak kasihan ini Mas Jono? Enggak, aku nggak kesian kalau Ini- muka-muka preman kayak kayak Ini berdua ini. nggak punya orang tua lagi nih Mas Jono. Tapi kalau mereka nggak bisa diperbaiki, buat apa? Pondok itu nggak butuh preman. Jadi seperti ini ya santri-santri, sahabat-sahabat. Semalam kita semua sudah bermusyawarah dengan Gus, dengan Abah dan semua pengurus agar tetap mempertahankan Ryan dan Mas Udin. Karena seperti ini teman-teman, kalau Abah dan Gus saja masih percaya bahwa Mas Udin dan Ryan itu masih bisa menjadi lebih baik, loh kalian itu siapa? Kita itu siapa? Kok main hakim sendiri? Seperti Tuh, itu sahabat. Mas Jono, Ya, tidak jadi boleh seperti ini. Coba. tidak boleh main hakim sendiri Mas Jono. Kita Bukannya main hakim sendiri, ini berdua ini loh yang udah keterlaluan perilaku. Coba Mas gandeng sini. Dan buat ini sama juga buat penjaga juga ini. Gimana kalian tuh berdua tuh? Ya kesel juga lah. Bukan kesel juganya, ada orang dipukulin, apa kalian diam aja? gimana Mas Raffi? Kalau saya ya mending kita langsung bawa ke Gus lagi. Kita kasih tambahan atau dikeluarin. Ya lebih bagusnya nanti musyawarah lagi ini Mas Hafiz. Ya. Tadi malam kan cuma pengurus ketemu sama Gus sama Abah. Ini kalau bisa Mas Ryan sama Mas Udin dibawa ke sana juga. Ya, kalau gimana kita gimana ya, saya ini
Gini Mas, menurut saya siapapun yang mau mondok rene iku monggo jenengan pinarak mriki. Cuman menurut saya pribadi, apa yang telah saya lakukan itu merupakan hal yang dari diri saya sendiri. Maksudnya iku wis tingkah lakuku teko mbiyen, ket mbiyen, gawan lahir, gawan bayi. Lek arane ibarate wong Jawa ngomong ki lek watak iku enggak iso dirubah, cuma lek perilaku insyaallah iso dirubah. Mergo aku ngene iki apa mergo watakku wis ngene. Aku memang ngakoni aku salah dan jen aku ngakoni aku salah, aku siap ditokne wis. Yo nada bicaraku ya wis ngene. Tapi iki bener iki penyesalan sing teko atiku dhewe. Aku wis rumangsa memang salah, aku siap dikasih. Wis monggo ditokne ae. Siap tenan, ha? Yo nggih monggo Mas. Cuman sudah mengakui gini. Cuman apa Mas Jono, Mas Udin ini sudah mengakui semua kesalahannya dan juga siap dikeluarkan kalau Gus ataupun Abah nyuruh untuk Mas Udin dan juga Mas Ren ini untuk keluar ini Mas Jono. Jadi sampean Mas Jono harus sabar dan juga santri-santri yang lain. Kita tidak boleh mengambil keputusan suruh keluar itu. Kita tidak boleh mengusir semau kita sendiri, nggak boleh itu Mas Jono. Bukannya gitu. Ini 2 orang ini udah berapa lama ikut sama Gus sama Abah? Sudah lama Mas Jono. Nah, kalau udah lama, kenapa yang buat contoh santri-santri baru lah? Ya udah teman-teman, ini saya tutup, dilanjutkan nanti lagi. Nanti bisa dimusyawarahkan lagi dengan Gus dengan Abah. Pesan saya untuk saya sendiri terutama dan untuk teman-teman, ojo rumangso paling bener, ojo rumangso paling apik. Semua itu punya kesempatan untuk salah dan punya kesempatan juga untuk benar. Dan Abah dan Gus masih percaya pada Mas Udin dan Mas Ryan untuk bisa menjadi lebih baik. Ya saya tutup sekian. Mohon maaf ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh santri, keluarga Gio maupun netizen semuanya, TKW Hongkong, TKW yang dari manapun kalian yang menonton yang merasa benci kepada saya. Dengarkan sahabat-sahabat, Mas Ren sudah meminta maaf. Kalau umumnya orang meminta maaf itu dimaafkan. Dengarkan sahabat-sahabat semua dan juga para santri didengarkan. Coba. Ya, mau gimana lagi ya sahabat, saya juga manusia, pasti mempunyai kesalahan, juga dosa. Saya dari hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf kepada seluruh netizen Gio, sahabat-sahabat Gio, terutama sahabat-sahabat Ulo. Kalau misalnya memang saya sudah ditakdirkan untuk pergi dari perjuangan ini, saya titipkan kalian jaga guru kita semua, Bapak Yai, Umi, Gus. Itu aja sih pesan. Klarifikasi Mas Udin sama biar minta maaf sama netizen. Nggih, ngeten, umpami toh kula niku enggak ada salah, enggak ada lupute. Mergo kula niki nggih tiang biasa, tiang mboten gadah, tiang sing miskin ilmu, miskin harta, tiang sing intine niku mboten saged napa-napa, kepengine ngalak barokah ten mriki niku ben saged ngubah perilaku lan sifat kula. Umpami toh kula niku enggak ada salah dan jenengan ten lare-lare murid-murid niki kula nggih nedhi ngapura. Nggih mugi-mugi panjenengan sedaya niku saged ngapura kula. Nah itu didengarkan sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku semua ini, Mas Udin juga sudah minta maaf, Mas Ren juga sudah minta maaf. Umumnya orang minta maaf itu dimaafkan sahabat-sahabat. Dan juga santri Mas Jono, ini Mas Udin sama Mas Ren ini sudah minta maaf, mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Kalau bisa dimaafkan Mas Jono. Gimana Mas Habis? Oke, biar nanti kita tarik aja. Ya kita musyawarahkan sama Abah sama Gus nanti Mas Jono. Oke. Gimana Mas Habis? Iya. Sebagai pengurus. Sebelum saya tutup, saya berpesan untuk para sahabat dan para teman-teman. Ada satu pepatah Arab, in anta lam tashrab miroran alal qada, dhamita fa'yunasi tasfu masyaribu. Kalau kamu mencari teman itu yang sempurna, yang gak punya salah, yang tidak punya kekurangan, kamu tidak akan pernah menemukan teman. Karena sejatinya semua orang itu pasti punya kekurangan. Maka kita terima kekurangan teman-teman kita, sebagaimana kita bisa berteman menerima kelebihan mereka masing-masing.
Saya tutup, sahabat-sahabat, nanti insya Allah akan dimusyawarahkan lagi dengan Gus, dengan Abah dan pengurus-pengurus. Syukran, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kusyana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik